2 senti ke kanan, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, dan tahan 7 detik. Kami sering mendapati kasus-kasus yang ternyata keluarga pasien dalam tanda kutip masih belum terlalu tahu dengan aturan-aturan, misalkan nggak boleh bawa anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Senang sekali hari ini saya Dea Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour yang hari ini edisi spesial karena kita akan ngobrol bersama tamu-tamu spesial, yaitu para pemenang Duta Edukasi Angkatan keempat tahun 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Baik Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kami, kemudian SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemilihan Duta Edukasi yang tujuannya yaitu untuk melahirkan edukator-edukator kesehatan yang nantinya akan menyebarkan informasi, kemudian edukasi kesehatan, baik itu promotif maupun preventif, kemudian serta informasi dan program, baik itu kebijakan RS dan lain-lain yang tentunya sangat dibutuhkan oleh pasien, keluarga pasien, pengunjung, SDM rumah sakit maupun masyarakat Sumatera Selatan. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita yaitu para pemenang Duta Edukasi Angkatan keempat tahun 2024 RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang pastinya Sobat Sifa tidak sabar untuk berkenalan dan ngobrol nanti bareng Duta Edukasi Angkatan keempat tahun 2024. Baik, mungkin selanjutnya kita akan berkenalan langsung bersama para Duta Edukasi kita. Mungkin yang pertama yaitu di kiri saya yaitu Mbak Desti, boleh memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Halo Sobat Sifa, perkenalkan nama saya Desti Panjeria SK. Saat ini saya bertugas sebagai perawat pelaksana di instalasi gawat darurat. Saya terpilih menjadi juara 1 Duta Edukasi 2024 Angkatan keempat di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Halo Sobat Sifa, saya Sastra Francisca SE dari instalasi keamanan rumah sakit. Saya juara kedua Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan Angkatan keempat tahun 2024. Salam kenal. Halo Sobat Sifa, perkenalkan nama saya Suci Ambarwati. Sekarang saya menjadi perawat pelaksana di unit Papilun Cendana. Saya terpilih menjadi juara 3 Angkatan keempat Duta Edukasi tahun 2024 RSUD Siti Fatimah. Salam kenal. Hai Sobat Sifa, perkenalkan nama saya Megawati. Saya adalah nutrisionis ahli muda dari instalasi gizi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini saya terpilih menjadi juara favorit dalam pemilihan Duta Edukasi Angkatan keempat tahun 2024 di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Salam kenal. Baik, terima kasih perkenalannya kakak-kakak yang cantik dan ganteng yaitu Duta Edukasi Kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak cantik dan ganteng? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Persiapannya mengikuti podcast hari ini lumayan berat atau udah biasa? Deg-degan sih. Deg-degannya luar biasa. Tapi kita ngobrol santai aja. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, pernahkah kakak-kakak mencoba atau mengikuti ajang serupa sebelumnya, atau Duta Edukasi atau Pigeon atau mungkin Miss Universe sebelumnya? Sudah pernah? Kak Desti? Saat ini sih belum, ini ajang pertama yang Pertama yang diikutin. Untuk Kak Suci? Sama, ajang pertama yang baru Ikut. Kak Sastra sebelumnya pernah? Sebelumnya belum pernah juga, ini Belum baru pertama pernah. kali First time. Oke. Kalau Yumega? Ini ada yang pertama kali saya mengikuti Duta ini. Oke. Pengalaman Pertama kali langsung juara ya. Alhamdulillah. Untuk motivasi mengikuti Duta Edukasi RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan itu apa, Kak? Mungkin Kak Sastra bisa? motivasi untuk ikuti ajang Duta Edukasi ya. Saya punya motivasi, saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Jadi tidak hanya, kalau saat ini kan tidak hanya bisa nonton dari luar, tapi kita juga bisa ikut serta tuh di dalam. Jadi saya challenge diri saya sendiri, kamu harus bisa. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa bangga untuk diri saya sendiri dapat juara 2. Dan satu lagi ada motivasi untuk rekan-rekan kita yang satu profesi dengan saya, bahwa kita itu
nggak cuma bisa jadi penonton, tapi kita juga walaupun di luar dari tenaga medis, kita juga bisa ikut serta dengan ajang. Oke, bagus sekali ya ternyata motivasinya. Dan sesuai nggak Kak sama ekspektasi dan mungkin persiapannya juara 2 ini? Alhamdulillah sebenarnya nggak ekspektasinya nggak terlalu jauh. Iya. Ini sudah melampaui ekspektasi yang lebih tinggi, tapi ya bersyukur dengan persiapan yang sudah saya siapkan dan alhamdulillah bisa jadi juara 2. Oke, kalau Yuk Mega? Motivasi saya untuk mengikuti ini Duta Edukasi, saya ingin berkontribusi di dalam pelaksanaan memberikan edukasi kepada karyawan ataupun pada pasien yang ada di rumah sakit ini. Karena selama ini lingkup saya kecil. Dengan menjadi Duta Edukasi, saya bisa menjadi ikon yang memberikan motivasi kepada pasien, keluarga pasien, atau masyarakat di lingkungan saya untuk berperilaku hidup sehat dan memiliki gaya hidup sehat. Salah satunya sebagai Duta Edukasi ini. Oke, motivasinya bagus sekali ya teman-teman semua. Kebetulan Bu Mega ini merupakan nutrisionis ya. Jadi banyak sekali mungkin informasi yang bisa nantinya diberikan kepada masyarakat, khususnya pasien dan keluarga pasien yang ada di RSUD Siti Fatimah. Nah, untuk Bu Mega sendiri itu kenapa yakin nih untuk mengikuti Duta Edukasi? Saya yakin untuk mengikuti Duta Edukasi ini karena saya merasa saya punya kompetensi untuk memberikan informasi kepada pasien ataupun keluarga pasien. Karena saya ada seorang nutrisionis, saya lebih banyak menginformasikan khususnya mengenai makanan, diet yang baik, seperti itu. Berarti Kak Mega ini sudah sangat mempersiapkan dan seperti yang kita ketahui dia sudah menjadi nutrisionis ya, jadi sangat siap dan yakin untuk mengikuti Duta Edukasi. Kalau Kak Suci nih, kenapa yakin mengikuti Duta Edukasi? Karena saya yakin saya bisa menjadi edukator untuk masyarakat, terutama pada pasien yang ada di lingkungan saya, tentunya di ranah Papilun Cendana. Karena banyak sekali pasien-pasien itu belum mengetahui tentang penyakit dan lain sebagainya. Jadi saya sangat yakin saya bisa nantinya sebagai Duta Edukasi, saya bisa memberikan edukasi yang baik kepada pasien dan masyarakat umum. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, Kak Susi juga sebagai perawat, jadi mungkin ini keseharian sebenarnya Kak ya, memberikan informasi, menjelaskan mungkin obat dan tindakan ya. Jadi sangat yakin sekali untuk mengikuti Duta Edukasi. Nah, untuk proses dan benefit yang kita dapatkan, mungkin orang-orang Sobat Sifa yang ada di rumah ini penasaran nih, apa aja sih prosesnya dalam mengikuti ajang Duta Edukasi? Mungkin Kak Sastra bisa menjelaskan? Prosesnya terbilang dikatakan terlalu lama, enggak, terlalu cepat juga enggak. Dari pertama prosesnya kita baca tuh ada pengumuman di grup kan bahwa ada pemilihan Duta Edukasi. Duta Edukasi. Selanjutnya dari unit saya berinisiatif untuk mendaftar kan, dari unit instalasi kamar rumah sakit saya mendaftar, calonkan diri. Selanjutnya berjalan seperti layaknya kompetisi lain-lainnya kan, dengan peserta yang lumayan banyak juga, tantangannya tentu. Ya, saya dengan persiapan yang saya siapkan dengan cukup matang, alhamdulillah saya terpilih jadi juara 2. Dan benefit yang saya dapatkan tentu banyak sekali untuk instalasi yang pertama. Menjadi yang pertama dan paling utama jadi mitra PKLS tentunya, yang bisa ikut andil dalam mempromosikan rumah sakit agar masyarakat di sekitar, baik masyarakat luar maupun yang di dalam sebagai keluarga pasien itu mudah untuk kita beri edukasi. Oke, jadi itu proses, kemudian benefit yang dirasakan oleh Kak Sastra. Nah, untuk prosesnya nih, untuk Kak Desti mungkin berbeda ya, setiap orang prosesnya itu gimana Kak? Kalau dari pendaftaran awal itu kan dicalonkan dulu dari setiap instalasi mengirimkan perwakilannya. Lalu kami selama 2 hari diberikan pembekalan dulu sebelumnya, pembekalan multimedia, pembekalan makeup class untuk laki-laki ataupun perempuan, lalu kami dibekali public speaking. Jadi kami saat grand final itu kami sudah siap. Lalu, lahir dan batin ya sudah siap, secara fisik dan mental. Gak ada yang disesalin karena sudah disiapkan sebelumnya dari rumah sakit. Jadi benefit mungkin apa sih menurut Kak yang paling berkesan banget apa sih dari proses itu? Benefitnya kami memiliki ilmu tambahan, sebelumnya nggak pernah ikut kayak multimedia itu, nggak pernah. Nggak pernah sebelumnya. Jadi kami
lebih kreatif. Lalu benefitnya kami kan menjadi mitra PKRS sebagai edukator di rumah sakit ini, sehingga kami dapat menjadi edukator terdepan untuk rumah sakit ini untuk pasien, keluarga pasien ataupun masyarakat sekitar yang ada di rumah sakit ini. Oke, tadi kan dijelasin pembekalannya itu ada public speaking, ada make up class, kemudian ada multimedia, dan itu sangat berharga sekali ya, bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari ya untuk kakak-kakak sekalian. Untuk public speaking kemarin siapa narasumbernya Kak yang dipanggil oleh Siti Fatimah? Masih ingat? Masih. Siapa? Ibu Sela. Iya, Bu Sela. Oh, Bu Sela dari tim pemasaran ya. Itu itu legend untuk RSUD Siti Fatimah ya. Iya, betul. sangat penting sekali untuk kita mempelajari public speaking, apalagi kita itu sebagai duta edukasi dan edukator. Kemarin masih ingat Kak pembekalan yang diberi Bu Sela itu apa yang public speakingnya? Kak Sastra? Yang paling berkesan sih kalau untuk public speaking itu yang senyum 2 jari gitu tuh. Iya. Karena gimana, memang Kak? pada pelaksanaan di lapangan kan, Iya. for your information ya, Iya. instalasi keamanan rumah sakit itu kemungkinan 70-80% itu bisa itu public speaking. Iya. Karena memang berhadapan dengan Iya, pasien masyarakat secara langsung. iya. Tapi terkadang memang mimik muka itu yang paling susah untuk senyum 2 jari itu memang. Nah, mungkin itu agak tips itu ingat Kak Sastra? senyum ke kanan 2 jari, ke kiri 2 jari, lebih kurang gitu. Iya. Senyum. Yang lain ingat yang mungkin paling bisa berkesan. dibagikan kepada sobat Siva yang ada di rumah. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kanan, 2 2 cm ke kiri, dan tahan 7 detik. 7 detik. Mungkin itu tips ya untuk sobat Siva yang ada di rumah, apalagi yang front office mungkin. Iya. Kemudian kalau multimedia nih, apa yang sangat berkesan? Mungkin Kak Suci? Pembelajaran yang didapat salah satunya yaitu tentang pengeditan video, foto, presentasi. Presentasi. Itu sangat berarti bagi saya karena sebelumnya saya belum pernah. Apalagi aplikasi-aplikasi itu masih sangat awam bagi saya. Oke, itu penting juga untuk bikin konten ya dari rumah ya Kak ya. Apalagi kita sekarang kan era digital ya. Oke, untuk yang terakhir makeup class, yang paling cantik hari ini ada Kak Mega. Apa yang paling berkesan dari pembekalan dari makeup class? Dengan adanya pembelajaran make up class ini, itu salah satu faktor penunjang untuk penampilan kita dan meyakinkan kita di depan masyarakat bahwa kita itu benar-benar prima dan siap untuk menerima dan memberikan informasi kepada pasien ataupun keluarga pasien ataupun masyarakat semuanya. Oke, Gitu. jadi dari pembekalan itu semuanya sangat persiapan banget untuk grand final ya. Kemarin jadi lancar grand finalnya kan? Iya. Oke, nah untuk tantangannya dalam mengikuti proses pemilihan duta edukasi kan ada tantangan nih. Nah dari Kak Sastra mungkin menjelaskan tantangan apa? Dari cowok cewek biasanya beda kan tantangannya? Kalau tantangan untuk saya sih karena memang ajang ini baru pertama kali diikuti ya, jadi belum ada gambaran, jadi persiapannya masih gampang belum ada gambaran. Pesertanya juga dengan latar belakang yang Berbeda. memang, profesional sekali Iya. kan, latar belakang medis dan segala macam. Tapi di balik semua itu saya tetap yakin dan berjuang dengan persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan. Iya. Ya jalan aja, lancar luncur aja. Banyak tantangannya ya Kak? Banyak tantangan. Apalagi saingannya Saingannya wah, basic ilmuannya banyak juga. sekali juga yang ikut kan Kak, Banyak jadi sekali. bikin insecure ya. Insecure. Iya, ratusan yang ikut soalnya ya. Kemudian untuk Kak Suci, apa sih tantangannya mungkin? Tantangan yang paling utama ya tentunya pada diri saya sendiri. Ya. Apakah saya bisa nantinya menyelesaikan duta edukasi ini dengan baik. Tentunya peserta yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing juga menjadi tantangan besar bagi saya. Oke, setiap orang itu memiliki tantangan, apalagi pemilihan duta edukasi ini karena kan diadakannya setiap 1 tahun sekali. Mungkin para peserta ini sudah mempersiapkan mungkin dari 1 tahun sebelumnya kan Kak, jadi betul. sulit ya mengikuti duta edukasi ini. Nah, untuk program kerja kan setelah terpilih menjadi duta edukasi, pasti ada program kerja kan Kak yang akan dikerjakan setahun masa pengabdian ini. Nah, gambaran program kerja yang akan dilaksanakan itu apa Kak Desti? Program kerja dari kami berempat untuk saat ini kami laksanakan itu untuk penyuluhan kepada pasien, keluarga pasien ataupun masyarakat sekitar sehingga tidak ada informasi yang simpang siur di pasien ataupun masyarakat tersebut. Tentunya nanti akan ada program-program lain yang akan kami rencanakan dan laksanakan. Jangan lupa ditunggu ya. Oke, jadi ditunggu ya Sobat Siva, program-program kerjanya nampaknya masih dirahasiakan ya. Ini missionnya, Mission. iya, Di-spill dikit-dikit. di-spill dikit-dikit aja. Mungkin Kak Mega bisa men-spill sedikit?
Gambaran program kerja yang akan kami sampaikan adalah memberikan edukasi secara promotif, preventif untuk masyarakat maupun pasien dan keluarga pasien yang berkunjung ke RSUD Siti Fatimah. Tentunya program kerja yang akan dilaksanakan Duta Edukasi sangat inspiratif sekali. Mungkin nanti akan membuat konten-konten mungkin yang lebih inspiratif, yang lebih kekinian untuk masyarakat, untuk pengunjung RSUD Siti Fatimah. Nah, setelah menjadi Duta Edukasi, terpilih nih menjadi para juara, para pemenang Duta Edukasi, apa sih harapan dari kakak-kakak? Kak Desti? Harapannya, karena saya saat ini bekerja di instalasi gawat darurat, berharap sebagai pemenang Duta Edukasi ini, edukasi yang saya sampaikan itu nggak hanya terbatas di instalasi gawat darurat untuk pasien dan keluarga pasien saja. Jadi edukasi yang saya sampaikan dapat lebih luas, misalnya ke masyarakat, ke puskesmas, ke sekolah. Jadi saya dapat bermitra dengan PKRS untuk menjalankan promosi rumah sakit ini tidak hanya di lingkungan rumah sakit saja. Oke, untuk Kak Sastra harapannya? Tentu ya, karena saya sekarang bekerja di instalasi keamanan rumah sakit, tentu senada dengan apa yang disampaikan dengan Desti, bahwa harapan saya ke depan menjadi yang pertama kontributor yang handal tentunya, ya di apa istilahnya jembatan informasi dari RSUD rumah sakit ke pasien, keluarga pasien, dengan menjelaskan peraturan-peraturan, karena kan di lapangan Sangat dibutuhkan, Kak, ya? sangat dibutuhkan tuh, karena kami sering mendapati kasus-kasus yang ternyata keluarga pasien dalam tanda kutip masih belum terlalu tahu dengan aturan-aturan, misalkan nggak boleh bawa anak kecil, dilarang merokok di lingkungan rumah sakit. Bukan hanya tentang penyakit Bukan hanya aja. tentang penyakit saja. Yang hal-hal seperti itu, dengan adanya saya jadi pemenang Duta Edukasi, insya Allah ke depan akan lebih banyak lagi informasi ke masyarakat. Oke, yang terakhir ini Kak, pesan dan kesan dari semua pemenang Duta Edukasi selama mengikuti dan kemudian menjadi pemenang itu apa? Kak Mega, apa pesan kesannya? Kesan dan kesan saya ingin ke depannya tidak hanya di sini, Duta Edukasi tidak stop hanya di periode keempat, tapi ada adik-adik kami yang akan mengikuti selanjutnya, yang akan memberikan sebagai edukator muda ke depan untuk memajukan RSUD Siti Fatimah. Oke. Kak Suci, pesan-kesannya? Kesan-pesan saya ikut Duta Edukasi ini, pertama saya senang sekali, apalagi dapat juara ya. Siapa sih yang nggak senang? Iya, senang. Kan? Dan bangga mungkin ya. Sangat bangga dengan pencapaian yang saya dapat. Ya, bukan berarti saya meninggikan diri saya sendiri, tapi itu cukup membuat saya merasa senang atas pencapaian yang saya dapat. Pesannya, semoga nantinya dengan adanya kami sebagai pemenang edukasi ini, edukasi ke pasien itu semakin mudah dijangkau. Pasien, masyarakat dan lain sebagainya bisa mengerti dan menjangkau rumah sakit itu dengan mudah. Pesan untuk semuanya, semoga nantinya benar kata Kak Mega tadi, semoga edukasi, pemilihan edukasi ini tidak berhenti sampai di season 4 aja. Semoga kedepannya semakin banyak teman-teman sekalian yang ikut serta dalam pemilihan ini. Oke. Kak Sastra? Sebenarnya udah dijelaskan semua dari Kak Mega, dari Kak Suci. Tinggal menambahkan saja, memang benar harapannya ke depan, pesannya ke depan untuk yang lain, ayo ikut, coba gabung jadi Duta Edukasi, memberikan kontribusi untuk RSUD. Oke. Kak Desti yang terakhir? Dari saya mungkin pesannya semoga kami semua dapat memberikan edukasi yang informatif kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Lalu kesannya saya sangat senang dalam ajang pertama saya ini saya mendapatkan juara 1, lalu menjadi perwakilan dari instalasi gawat darurat, sehingga instalasi gawat darurat dapat memberikan informasi yang lebih edukatif lagi kepada pasien dan masyarakat. Oke, terima kasih untuk pesan dan kesannya, sangat inspiratif sekali para pemenang Duta Edukasi Angkatan 4 tahun 2024 ini. Sebenarnya sangat seru ya obrolan kita, masih banyak lagi mungkin obrolan yang bisa kita sharing kepada Sobat Sifa. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi, mungkin nanti selanjutnya kita bisa membuat konten bersama lagi untuk menginspirasi dan mengedukasi lagi untuk Sobat Sifa yang ada di rumah.
Baik, terima kasih untuk para edukator Duta Edukasi Kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan inspirasi kepada Sobat Sifa yang ada di rumah. Nanti kita bikin lagi konten-konten selanjutnya. Kemudian terima kasih untuk Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour edisi ini dan edisi-edisi selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Sifa yang ada di rumah. Dan selanjutnya Sobat Sifa jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di channel YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan jangan lupa terus untuk mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya meminta maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Saya Rizky Amalia pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, We protect.